Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat afiat, rezeki halal dan berkah. Amin. Seringkali kita tanpa sadar membawa ketergesaan itu ke hadapan Sang Pencipta. Kita hafal gerakannya, kita tahu bacaannya, namun banyak dari kita melupakan satu jeda penting yang justru menjadi kunci dari kehusyukan. Sebuah rahasia ketenangan yang sering terlewatkan dalam rutinitas ibadah kita. Padahal tanpa jeda ini, sholat bisa kehilangan jiwanya. Konsep ini dikenal sebagai tumakninah. Secara bahasa, ia berarti ketenangan atau ketentraman. Namun dalam konteks ibadah sholat, tumakninah adalah diam sejenak, sebuah jeda fisik dan mental di antara gerakan-gerakan rukun sholat. Ini bukan sekedar berhenti bergerak, melainkan membiarkan setiap anggota tubuh kembali ke tempatnya dengan sempurna sebelum beralih ke gerakan berikutnya. Berdasarkan ajaran Rasulullah, ada peringatan keras mengenai hal ini. Beliau pernah bersabda tentang seburuk-buruknya pencuri. Siapakah mereka? Bukanlah mereka yang mencuri harta benda, melainkan mereka yang mencuri dalam sholatnya, yaitu mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, yang bergerak terburu-buru, seolah ingin segera melepaskan beban kewajiban. Teringat sebuah kisah masyhur ketika Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mengulang sholatnya hingga 3 kali. Kalimat yang beliau ucapkan sangat mengguncang jiwa. Kembalilah sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Mengapa? Karena sahabat tersebut sholat tanpa tumakninah. Ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat sah yang fundamental. Mari kita perhatikan bagaimana tumakninah bekerja dalam ruku. Ketika punggung membungkuk lurus, janganlah terburu-buru bangkit. Berhentilah sejenak. Biarkan tulang-tulang punggung mapan pada tempatnya. Biarkan darah mengalir tenang ke kepala. Ucapkan tasbih dengan perlahan. Rasakan keagungan Allah saat tubuh merendah. Ketenangan fisik ini akan mengirim sinyal damai ke dalam hati. Begitu pula saat i'tidal, bangkit dari ruku. Banyak yang melakukan kesalahan fatal di sini dengan langsung menjatuhkan diri untuk sujud. Padahal, ajaran Nabi menuntut kita untuk berdiri tegak sempurna terlebih dahulu. Tulang punggung harus kembali lurus. Ambil nafas, rasakan kenikmatan memuji Allah dalam posisi tegak. Barulah kemudian tubuh bergerak turun dengan lembut. Lalu tibalah kita pada sujud, momen di mana seorang hamba berada paling dekat dengan Tuhannya. Jangan jadikan sujud seperti patukan ayam yang kilat. Tumakninah di sini adalah menahan diri di posisi terendah, membiarkan ego runtuh bersama kening yang menyentuh bumi. Berikan hak tubuh untuk beristirahat dalam kepasrahan total sebelum engkau mengangkat kepala. Di antara dua sujud, ada duduk yang seringkali diabaikan durasinya. Padahal, disinilah kita memohon ampunan, rahmat, dan rezeki. Bagaimana mungkin doa yang begitu penting dibaca dengan tergesa-gesa? Tumakninah dalam duduk ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan satu urusan dengan tuntas dan tenang sebelum memulai urusan berikutnya. Jika dilihat dari kacamata psikologi modern, tumakninah adalah bentuk latihan mindfulness yang luar biasa. Ia memaksa kita untuk hadir utuh di masa kini, here and now. Saat tubuh berhenti bergerak, otak memiliki kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan hati. Inilah mekanisme riset alami yang diajarkan agama untuk menjaga kewarasan mental kita di tengah dunia yang bising. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua menjadi hamba yang selalu bersyukur, dimudahkan untuk dapat mendirikan sholat dengan tumakninah, diampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan guru-guru kita semua.
dimudahkan segala urusan di dunia dan akhirat, dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dengan rahmat Allah. Amin. Insya Allah, kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.